Raja berkata, siapa yang berhasil membunuh dan mengusir keluar mereka? Bati berkata, orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyazan yang keluar menyerang. Mereka dari Aden dan mereka tidak membiarkan satu orang Habashi pun tersisa di Yaman. Raja menyambung, apakah kekuasaan mereka juga akan berlangsung tanpa terputus? Sati menjawab, terputus. Raja berkata, siapa yang mengutusnya? Sati menjawab, seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi. Raja bertanya, dari keturunan siapakah nabi itu? Sati berkata, seorang lelaki dari keturunan Galib bin Fir bin Malik bin Al-Nadr. Kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman. Sati menjawab, apakah zaman itu ada akhirnya? Sati menjawab, ya, di hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan dikumpulkan, di mana orang-orang yang berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara. Raja berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Sati berkata, ya, demi syafaq cahaya merah di waktu senja dan demi malam yang gelap gulita dan demi fajar saat merekah. Sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu itu benar adanya. Setelah itu datanglah Syekh. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan kepada Sati. Dan dia rahasiakan apa yang telah dikatakan oleh Sati untuk melihat apakah yang dia katakan mirip dengan apa yang dikatakan Sati atau malah bertentangan. Maka Syekh pun menjawab, benar. Anda bermimpi melihat api yang muncul dari laut yang gulita, lalu jatuh di antara taman dan dia menelannya semua yang ada di sana. Tatkala dia mengatakan itu dan dia sadar bahwa apa yang dikatakan keduanya sama dan ucapan mereka sama, hanya saja Sati mengatakan jatuh di tanah datar dan memakan semua yang ada. Dan Syekh mengatakan jatuh di taman dan memakan semua yang ada, maka raja itu berkata padanya, kau sama sekali tidak salah wahai Syekh. Lalu apa tafsirnya menurutmu? Syekh berkata, aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar. Orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian, dan mereka akan melepaskan anak-anak. Dari perhatian kalian, mereka akan berkuasa dari Apian hingga Najran. Raja berkata, demi ayahmu wahai Syekh, sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya? Atau setelah zaman saya? Syekh menjawab, tidak, bukan pada zamanmu. Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seseorang yang agung akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka. Raja bertanya, siapa yang kau maksud dengan orang yang agung itu? Syekh menjawab, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Zibazan dan dia tidak membiarkan seorang pun dari antara mereka di Yaman. Raja berkata, apakah kekuasaannya akan abadi? Dia menjawab, tidak, dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan. Kiamat. Raja menukas, apakah hari pembalasan itu? Syekh menjawab, hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan-panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Rabia berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Syekh menjawab, ya, demi Tuhan langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya, sesungguhnya apa yang katakan ada benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ibnu Hisham berkata, dalam bahasa Himyar berarti syak ragu. Abu Amr berkata, artinya batil. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati R.